Shalom saudara, ya semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, sehat dan luar biasa. Dalam segala keadaan, biarlah kita mau terus percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Juga ada di luar negeri, selamat pagi atau selamat siang. Tuhan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin terus mencari Dia. Sungguh-sungguh menyenangkan hatinya hari ini. Biar kita datang di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita datang membawa persembahan yang terbaik, yaitu memberi hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa malam hari ini dari berbagai suku dan bangsa. Kami datang memuji menyembah Engkau, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu. Itulah penyembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu Tuhan, ini hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari bawa pujianmu pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah persembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan. Amin. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan hari ini, katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakan
Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu sebagai penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga Tuhan. Amin Yesus. Di mana Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Yesus. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidup. Amin. Persembah. Lebih lagi, sekali lagi katakan pada Tuhan. Mari bawa hidupmu yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan, kami tahu Tuhan, Engkau meminta hidup yang kami persembahkan bagimu. Hidup yang kudus, yang bebas dari segala dosa-dosa Tuhan. Itu yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Yes Lord Jesus. Dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami percaya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku. Amin Tuhan. Persembahkan. Kami tahu hidup adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa hidup kami padamu Tuhan. Pakai hidup kami selama kami ada di dunia ini Bapa. Biar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah katakan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, bila saatnya nanti kami tidak berdaya lagi Tuhan. Amin. Ku tak berdaya lagi hidup ini. Lebih lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Sebab kami tahu bila saatnya nanti datang Tuhan, kami tidak berdaya lagi.
hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini hidup kita sudah menjadi berkat, saudara? Atau sebaliknya kita hidup mengikuti dosa dan hawa nafsu kedagingan? Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Katakan, ini Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga lihat hidup kami mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Yesus yang menopang kami. Ada Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Kalau kami sebagai seorang suami, jadikan hidup kami berarti bagi istri dan anak-anak kami. Kalau kami seorang istri, jadikan hidup kami berarti bagi suami dan anak-anak kami. Kalau sebagai anak-anak, jadikan kami anak-anak yang hidupnya berarti bagi orang tua, bahkan bagi sekeliling kami Tuhan. Karena kami tahu satu saat nanti kami tidak akan berdaya lagi. Tubuh ini sudah kehilangan kekuatannya. Maka disitulah Tuhan, kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Amin. Aku masih kuat. Yes. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, jadikan kami berkat-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau hadir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap Amin. langkah. Engkau hadir dalam hidup kami. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Setia. Oh, haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tandaku berserah. Amin Yesus. Yesus, untuk selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di hidup kami. Kau hadir di setiap langkah
Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi saudara katakan, Kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Kami aman Tuhan, Aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Tuhan, Engkau setia. kan kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah Tuhan, tandaku berserah kepadamu selama-lamanya. Kau setia. Oh, your presence, Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence Never never leaves me, Lord. Yes. and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you'll never Forsake me. Oh, your presence never leaves me, Lord Jesus. And you'll never forsake me. Mari bersyukur, angkat tanganmu, katakan, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Di di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kau buktikan Engkau setia. kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. tandaku berserah Amin. kepadamu Oh, selamanya. selamanya. Engkau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau datang dalam hidup kami. Engkau mengubahkan kami Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur buat segala karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu.
Selamat sore Ibu Debbie, saya Ibu Sarce dari Makassar. Iya, Shalom Makassar, Shalom Ibu Sarce. Saya sudah mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur tuh sejak tahun 2020. Saat pandemi bahkan sampai sekarang, dan selalu setia mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu. Dan saat ini saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya, Bu. Beberapa waktu yang lalu saya dinyatakan oleh dokter bahwa gendang telinga sebelah kiri saya bocor. Dan dokter mengatakan bahwa satu-satunya jalan itu harus dioperasi. Secara manusia saya agak takut, Bu. Tapi saya selalu mengingat ya tentang apa yang seringkali Ibu Debbie sampaikan, firman Tuhan katakan, semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan ya izinkan agar dalam hidup kita ini semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Amin. Singkat cerita, berjalan selama 3 bulan saya bolak-balik rumah sakit. Akhirnya saya dioperasi. Jadi selang 3 bulan ya setelah dinyatakan dokter itu. Ya 3 bulan kemudian saya dioperasi dan saya terus berdoa. Saya terus memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus melalui tangan dokter Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Saya percaya melalui dokter juga Tuhan bekerja, Tuhan yang mengoperasi. Dan Tuhan juga yang akan memulihkan. Setelah selesai operasi 3 hari saya dalam proses pemulihan di rumah sakit. Selanjutnya proses pemulihan di rumah sakit dan 10 hari saya proses pemulihan di rumah. Kemudian saya kembali ke rumah sakit untuk kontrol dan telinga saya diperiksa. Dokter menyatakan semuanya berhasil dan baik ya, dan saya berkata puji Tuhan. Ya, dari telinga yang bocor bisa ditempel dari daging di telinga saya. Semua itu karena Tuhan ya, Tuhan Yesus yang terus bekerja. Sekarang dalam proses selanjutnya masih harus bolak-balik untuk kontrol ke rumah sakit. Ya, dan saya mohon doanya agar semuanya sembuh sempurna supaya saya tetap bisa mendengar, terutama mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat Ibu Debbie yang selalu mengajarkan kami untuk berdoa sendiri dan jangan titip-titip doa. Amin. Kepada siapa saja ya, termasuk juga kepada pendeta. Agar kita boleh merasakan sendiri mujizat Tuhan terjadi bagi kita dan kita boleh bersaksi bahwa mujizat Tuhan itu ya masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Debbie ya, dan mohon maaf kalau kesaksian ini panjang. Doa saya buat Ibu dan keluarga selalu diberkati Tuhan supaya bisa terus menjadi berkat bagi jemaat mesbah doa dan mesbah syukur, dan iman kami terus dibangun untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami, mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, Tuhan baik ya, dan betul Ibu ya, jangan titip-titip doa. Datang sendiri kepada Tuhan, berseru sendiri kepada Tuhan ya, sebab Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Biarlah kita terus percaya ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, dan sekarang kita sudah sampai di Keluaran. Saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan keluaran pasal yang keempat ya. Yang kita lanjutkan sekarang Keluaran pasal 4 ayat 18. Kemarin kita sudah sampai ya di ayat yang ke-17. Ya, kita sudah belajar. Ya, Tuhan berkata kepada Musa ketika Musa itu bertanya, ya Tuhan ya bagaimana? Ya, aku ini akan diutus. Musa bilang, Tuhan, ya utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus ya.
Lalu Musa ini berkeras, ya, dia banyak alasan, ya, dia bilang bagaimana kalau bangsa ini nggak percaya kepadaku, ya, dia juga takut gagal, bagaimana kalau dia tidak berhasil, bagaimana kalau saya, macam-macam lah alasan Musa ini, ya, untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam rencana Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau bisa Tuhan utus siapa saja Tuhan, asalkan jangan aku. Ya, lalu di sana kita lihat kemarin kita sudah baca, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan akhirnya Tuhan berfirman, ya, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Ya, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Dan engkau harus berbicara kepadanya dan perkataan itu akan ditaruh di lidah mulutnya. Ya, dan saat itu juga saudara, ya, Tuhan itu bilang, aku yang akan menyertai lidahmu, ya, dan juga lidahnya, dan mengajarkan, ya, kepada kamu, ya, bagaimana kamu harus berbicara kepada bangsa itu, ya, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda mujizat. Kita sudah sampai di sana kemarin dan kita akan lihat selanjutnya saudara, ya, apa yang akan Tuhan kerjakan bagi Musa dan juga bangsa Israel lewat kehidupan Musa. Sekarang ayat 18, ya, Keluaran pasal 4 ayat 18. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali ke Mesir kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ayat 19, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, ya, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ya, Tuhan berkata kepada, ya, Musa, Tuhan bilang, ya, kamu balik ke sana. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Tuhan yang membuat saudara, orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Musa, yang ingin, ya, membunuh Musa, Tuhan bilang mereka semua sudah mati. Jadi hati-hati, ya saudara, ya, Tuhan dapat mencabut nyawa, ya, orang-orang yang membenci, ya, Musa dan ingin dia mati. Kita melihat di sana, ya, apa yang Tuhan buat saudara. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya. Dikatakan di sana, ya, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. 21 firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa ini pergi. Kita melihat di sini saudara, ya, Tuhan itu berkata, ya, kamu bawa tongkat ini. Jadi Musa itu memegang erat pada tongkat gembala itu. Ketika ia pergi ke Mesir, dia pegang erat-erat. Karena dia tahu ini adalah yang Tuhan berikan untuk dia boleh menyatakan mujizat. Karena kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan juga pasti yang akan memperlengkapi, ya. Dan akhirnya dia pergi ke Mesir untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Tidak mudah saudara. Ya, makanya lewat berbagai peneguhan Musa itu negosiasi dengan Allah. Apa yang harus begini, begitu, begini. Wah, panjang negosiasinya dengan Tuhan sampai akhirnya dia berani untuk bertindak, ya. Karena ini benar-benar adalah tantangan terbesar dalam hidup Musa untuk kembali ke Mesir berhadapan dengan Raja Fir'aun saudara, di mana dulu dia pernah mau dibunuh di sana. Tetapi tongkat yang diberikan Allah itu adalah jaminan tentang kehadiran dan kuasa Allah sehingga Musa tidak perlu takut. Hari ini mungkin kita tidak diberi tongkat sama Tuhan, tetapi
Tetapi kita memiliki iman dan Tuhan sudah bilang dengan iman itu engkau dapat melakukan segala perkara. Kita tidak perlu takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, cukup dengan iman kita yakini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Ya, bahkan ketika merasa tidak pasti, ya sebagian orang atau sama juga kita dengan Musa, seringkali ya kita menuntut sesuatu dari Tuhan, membutuhkan ya peneguhan. Apa Tuhan ya yang bisa membuat aku ini bisa tenang? Apa jaminannya? Ya, ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan besar dalam hidup kita, ketika kita tidak percaya diri, kita merasa terintimidasi, ya seringkali kita membutuhkan peneguhan. Ya, tetapi ya apa yang cukup membuat kita percaya hari ini itu adalah janji-janji dan firman Tuhan, saudara. Ya, pada zaman Musa itu belum ada Alkitab. Jadi Musa memerlukan ya jaminan dan Tuhan beri dia tongkat. Tapi zaman sekarang jaminan kita apa? Firman Tuhan. Sudah ada firman, sudah ada Alkitab. Kita bisa berkata, janji Tuhan engkau menyertaiku. Ya dan amin. Itu menjadi tongkat bagi kita di dalam alam roh yang dapat kita gunakan untuk melawan iblis, saudara. Ya, bahkan ya setiap orang Kristen dapat berpegang erat pada janji-janji Tuhan itu lewat iman kita. Ketika iman kita semakin bertumbuh, kita akan mengatasi banyak hal dan itulah yang akan menjadi jaminan kepada kita, yaitu janji Tuhan. Ya dan amin. Dan kita juga bisa belajar dari kisah hidup orang-orang dalam Alkitab. Ya, dengan kisah Musa ini kan ditulis. Kenapa? Untuk memberikan kepada kita jaminan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dan dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, dan akhirnya Musa menghadapi tantangan terbesar, dia harus kembali ke Mesir. Ya, Tuhan bilang balik saja karena semua orang-orang ingin mencabut nyawamu itu sudah mati. Akhirnya Musa melangkah, saudara, ya. Dia membawa serta tongkat yang diberikan Tuhan. 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Loh, aneh ya saudara. Tuhan yang menyuruh, tapi Tuhan bilang dia akan mengeraskan hati Firaun supaya bangsa itu tidak dibiarkan oleh Firaun untuk pergi. Tapi kita sudah baca kemarin, kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan mujizat dan dia akan menyatakan ya kuasanya supaya bangsa Mesir boleh melihat Tuhan Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang berkuasa. Ya, 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel, ya Tuhan Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ya, jadi Musa disuruh Tuhan menyampaikan itu. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ya, ayat yang ke-25, lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa. Ya, sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. 26, lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Ayat 27, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Maka pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa segera serta berbuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. 31, lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Saudara, ya kita tadi membaca di sana dikatakan Allah hampir membunuh Musa.
karena Musa tidak menyunat anaknya. Mengapa Musa tidak melakukan hal itu? Ya, ingatlah bahwa Musa telah menghabiskan separuh hidupnya di istana Firaun dan separuh hidupnya di padang gurun Midian. Ya, dia mungkin tidak terlalu mengenal hukum-hukum Allah, khususnya karena semua persyaratan dari perjanjian Allah dengan Israel. Kita tahu Musa dibesarkan oleh putri Firaun. Dia tidak mengenal aturan-aturan dari hukum-hukum Tuhan seperti layaknya saudara-saudaranya yang lain. Ya, dan dia pada waktu itu dibuang. Jadi dia tidak mengerti, maka anaknya tidak disunat. Ya, tidak dilaksanakan secara ya apa yang Tuhan mau, saudara, karena persyaratan ya dari dia mungkin tidak mengenal hukum Allah, khususnya ya karena semua persyaratan dari perjanjian Allah dengan Israel. Dulu kita sudah belajar ya. Dia tidak laksanakan secara aktif karena selama lebih dari 400 tahun. Ya, selain itu istri Musa karena latar belakangnya sebagai orang Midian mungkin telah melawan penyunatan, tetapi Musa tidak dapat efektif bekerja sebagai pembebas umat Tuhan sebelum ia memenuhi syarat-syarat perjanjian Allah. Dan salah satu dari syarat tersebut adalah sunat. Dan sebelum mereka dapat pergi lebih jauh, Musa dan keluarganya harus mengikuti perintah-perintah Allah secara penuh. Jadi karena istrinya melihat bahwa Allah akan membunuh Musa, dia cepat-cepat menyunat anaknya yang laki-laki, dan darahnya itu sebagai perjanjian, saudara. Ya, di bawah hukum perjanjian lama, ya tidak menyunatkan anak laki-laki itu berarti ya mengeluarkan diri Anda dari keluarga Allah dan dari berkat-berkat Allah. Karena itu peraturan Tuhan, itu hukum Tuhan yang harus dipatuhi. Kalau di perjanjian baru ya semuanya dibaharui. Yesus berkata bahwa yang terpenting adalah sunat hati, bukan sunat secara lahiriah. Ya, dan mengapa Sipora melakukan penyunatan itu, istri Musa melakukan itu? Ya, kemungkinan karena Sipora sendirilah ya sebagai orang Midian yang tidak mengetahui persyaratan tentang sunat yang telah membujuk Musa untuk tidak menyunatkan anak mereka. Bila ia yang telah mencegah tindakan tersebut, sekarang tentulah dialah yang harus melakukannya. Ya, dia takut juga Musa mati, saudara. Kemungkinan juga Musa menjadi sakit sebagai akibat dari mengizinkan ketidaktaatan, dan karena itu Sipora harus melakukan penyunatan itu sendiri untuk menyelamatkan baik suaminya maupun anaknya. Hal ini tentu tidak membuatnya senang, sebab itu muncul ya komentar yang tidak enak kepada Musa. Dia berkata, memang kamu ini, ya dia bilang apa tadi di sana, adalah pengantin darah bagiku, ya. Tetapi ya karena dia melakukan hal itu, Tuhan akhirnya mengampuni. Jadi ingat saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, ya maka terlebih dahulu kita ini harus taat. Ya, pada zaman perjanjian lama sunat secara fisik wajib, tetapi sekarang Tuhan Yesus bilang kamu harus bersunat hati, yaitu menanggalkan semua yang berdosa, buang kepahitan, kegeraman, amarah, ya semua itu kita harus buang. Penanggalan akan tubuh yang berdosa, kenajisan, percabulan, itulah yang namanya sunat rohani. Baik, kita akan melanjutkan besok ya Keluaran pasal yang kelima, dan sekarang kita ya sudah menyelesaikan Keluaran pasal 4. Mari kita mau merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, bahwa ketika Engkau memilih, Engkau yang akan meneguhkan kami Tuhan. Biarlah kami tidak meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Seperti Musa yang akhirnya dia taat melakukan apa yang Tuhan mau. Ajar kami juga Bapa dalam hidup kami, taat kepada perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Biarlah rumah tangga kami senantiasa menyenangkan Engkau Bapa, sehingga ada damai sejahtera, tidak ada amarah, pertikaian, tidak ada sesuatu
yang tidak berkenan dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong mampukan kami hidup dalam damai sejahtera, suami istri, anak-anak hidup rukun bersama. Berkati keluarga besar kami, orang tua, keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan berkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, baik itu keluarga kami ataupun orang yang siapapun yang mendengarkan Mesbah Doa malam hari ini. Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan kalau sakit ini datang karena dosa kami, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan, Tuhan juga yang menyembuhkan. Terutama secara jiwa, sembuhkan kami. Supaya tidak ada amarah, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, dalam nama Yesus aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang terikat dengan kuasa-kuasa dosa apapun. Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Segala dosa yang mendukakan hati Tuhan kami patahkan, hancurkan. Minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, judi online, yang terikat dengan handphone, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, intimidasi iblis, yang terikat dengan kekhawatiran, kebencian, dendam, amarah. Kami buang semua itu. Mari saudara buang segala dosa itu dari hidupmu, karena Tuhan tidak berkenan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan, Engkau yang turut bekerja, yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja agar semuanya boleh terselesaikan. Ketika kami bertobat, berbalik, meninggalkan segala yang jahat dan datang kepada Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan memerdekakan. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang selalu setia mencari wajah-Mu, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Engkau yang memberikan. Yang ingin punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, keturunan ilahi Engkau percayakan. Terima kasih Bapa, kami semua melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Indonesia, damai sejahtera Kristus turun atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa menjaga bangsa kami dalam ketentraman, keamanan. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin mengganti ideologi bangsa kami, segala Tuhan politik-politik yang tidak benar, apalagi politik uang, kami berdoa dalam nama Yesus bangsa ini diluputkan. Biarlah bangsa kami dijauhkan dari terorisme, dari ideologi yang tidak benar. Tetapi kami berdoa biarlah kehendak Tuhan sungguh-sungguh ada atas bangsa kami. Pemerintahan bangsa ini berdiri dalam kebenaran, menjalani nanti pemilu 2024. Tuhan yang bekerja mulai dari hari ini, kami terus berdoa. Tuhan yang memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Kami serahkan masa depan Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati tanahnya, lautnya, udaranya, rakyatnya. Hujan pertobatan tercurah di bangsa ini, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan dapat memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Engkau terus memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa bagi negara-negara mereka. Tuhan, Engkau turut bekerja. Tuhan juga yang memberkati bangsa-bangsa ini sehingga mereka takut akan Tuhan, berbalik kepada jalan-jalan-Mu. Ampuni segala ketidaktaatan dan bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Tuhan, Engkau turut bekerja agar perang bisa dihentikan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti dalam sorga. Mari angkat tangan-Mu dan buka hati-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Hati